ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فنصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin muslimat, hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Masih kita melanjutkan pembahasan kita di dalam hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Hadis terakhir yang kita bahas bersama adalah hadis nomor 103 di bab yang ke-56. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan di bab 57, diberi judul oleh penulis rahimahullah ta'ala babu yabda'u bil jar, bab menerangkan anjuran untuk mendahulukan tetangga. Ini tentunya ketika waktu ataupun kesempatan ataupun sesuatu yang akan kita berikan itu tidak mencukupi semua. Tidak mencukupi semua. Maka hendaknya kita membuat sebuah skala prioritas. Ini yang terkadang dilupakan oleh sebagian orang. Sing cedak dilaleke, sing adoh malah diperhatike. Nah, ini sesuatu hal yang perlu diperbaiki. Makanya beliau rahimahullah ta'ala membuat bab ini, bab mendahulukan tetangga. Di dalam bab ini ada 2 hadis atau ada 3 hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Hadis yang pertama, hadis nomor 104. Qala al-muallif rahimahullah an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma jami'an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ma zala Jibril yusini bil jar. Jibril alaihi salatu wassalam senantiasa terus menerus memberikan wasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga. Agar aku berbuat baik kepada tetangga. Hatta dhanantu, sampai aku mengira annahu sayuwarrithuhu, bahwasanya tetangga itu akan mendapatkan bagian dari harta warisan. Hadis ini diriwayatkan pula Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam kitab sahihnya, hadis nomor 6015 dan Imam Muslim nomor 141 rahimakumullahu jami'an. Kemudian hadis nomor 105, an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma annahu dhubihat lahu syatun faja'ala yaqulu li ghulamihi ahdaita li jarinal yahudi
ahdaita li jarina al-yahudi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma jami'an bahwasanya suatu hari beliau disembelihin seekor kambing. Ada orang yang nyembelih kambing untuk beliau radhiyallahu anhuma jami'an. Kemudian beliau bertanya kepada pembantunya, ahdaita li jarinal yahudi, adakah kamu sudah memberikan hadiah dari daging kambing itu kepada tetangga kita yang beragama Yahudi? Sudahkah kamu memberikan bagian dari daging kambing itu kepada tetangga kita yang beragama Yahudi? 2 kali beliau mengulangi. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibrilu yusini bil jar." Jibril alaihi salatu wassalam, jadi beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, Jibril alaihi salatu wassalam senantiasa selalu berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu, sampai aku mengira bahwasanya tetangga itu akan mendapatkan bagian dari harta warisan. Hadis ini sahih, diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, Al-Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya hadis nomor 5152, dan Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya pula hadis nomor 1942 rahimahumullahu jami'an. Kemudian hadis yang ketiga, hadis nomor 106, an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wardoha, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibrilu yusini bil jar. Jibril alaihi salatu wasallam senantiasa dan selalu memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, hatta dhanantu annahu la yuwarrithuhu, sampai aku mengira bahwasanya tetangga itu mendapat bagian dari harta warisan. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya hadis nomor 6014 dan Imam Muslim nomor 140 rahimahumallahu jami'an. Ikhwatul Islam wa akhwati fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Sengaja 3 hadis ini kita baca secara berurutan karena kandungan isinya hampir mirip, hampir sama. Hanya para perawi dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang berbeda. Hadis 104 riwayat Abdullah ibnu Umar. Hadis nomor 105 riwayat sahabat Abdullah ibnu Amr. Hadis nomor 106 riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhum ajmain. Artinya hadis ini merupakan sebuah hadis yang masyhur di kalangan para sahabat tentang wasiat Jibril yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaitannya dengan masalah tetangga. Artinya Rasulullah SAW bisa jadi menyampaikan hadis ini di hadapan banyak sahabat. Karena sebagaimana yang kita ketahui, tidak semua hadis disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan umum. Di hadapan umum. Sehingga bisa jadi Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis hanya kepada salah seorang sahabat saja. Karena kebetulan sahabat itu
sedang bersama beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Karena kalau seandainya satu hadis itu disampaikan di hadapan banyak orang, tentunya yang meriwayatkan hadis tersebut juga orang banyak. Tapi kalau seandainya hadis itu disampaikan hanya kepada seorang sahabat saja, maka hadis itu hanya disampaikan oleh sahabat yang dimaksud saja, radhiyallahu anhu ajma'in. Atau bisa jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini secara berulang-ulang pada kesempatan yang berbeda dan kepada para sahabat yang berbeda pula, radhiyallahu anhu ajma'in. Dan kedua-duanya memiliki makna yang sama, bahwasanya hadis ini merupakan hadis yang penting untuk diperhatikan. Hadis yang penting untuk diperhatikan, meskipun semua hadis itu penting. Semua apa yang beliau alaihi salatu wasallam sabdakan, semua apa yang beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya penting dan harus diteladani dan harus dijadikan sebagai dalil selama periwayatannya kepada kita bisa dipertanggungjawabkan. Akan tetapi apabila hadis ini kok diriwayatkan oleh banyak sahabat, itu mengandung dua kemungkinan. Bisa jadi beliau menyampaikannya dalam satu kesempatan di hadapan orang banyak, dan tidaklah sesuatu itu disampaikan di hadapan orang banyak kecuali menunjukkan bahwasanya sesuatu itu penting untuk diketahui secara umum. Sesuatu itu patut untuk dimengerti dan dipahami oleh banyak orang. Atau bisa jadi disampaikan dalam momen yang berbeda, dalam kesempatan-kesempatan yang berbeda kepada para sahabat radhiyallahu anhum yang berbeda, dan ini sekali lagi juga menunjukkan bahwasanya perkara ini perkara yang penting. Karena kalau nggak penting nggak mungkin diulang-ulang untuk disampaikan. Makanya tanpa harus mengetahui isi daripada kandungan hadis ini, ketika kita mendapati sebuah hadis kok banyak sahabat yang meriwayatkannya, sekali lagi berarti hadis itu penting untuk diperhatikan. Kemudian dari ketiga hadis di atas banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah tentang pentingnya wasiat. Pentingnya wasiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja butuh wasiat. Butuh wasiat. Buktinya apa? Malaikat Jibril alaihi salatu wasalam bukan hanya sekali, tapi berulang kali memberikan wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada redaksinya mengatakan mazala Jibril yusini, pakai fi'il mazala plus fi'il mudhari, pakai kata kerja mazala yang berarti selalu, terus menerus, menunjukkan sebuah pekerjaan itu dilakukan secara terus menerus dan berulang kali. Ditambah lagi kata kerja setelahnya adalah kata kerja fi'il mudhari yang menunjukkan juga suatu pekerjaan yang dilakukan secara terus menerus. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja butuh untuk dinasihati ataupun diwasiati. Tentunya yang menasihati, yang mengingatkan, yang memberikan wasiat Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung melalui wahyu tanpa perantara ataupun melalui malaikat Jibril alaihi salatu wasalam. Dan perlu diketahui, tidaklah Jibril itu memberikan wasiat ini dan nasihat ini kepada Rasulullah SAW kecuali atas perintah Allah. Bukan inisiatif beliau alaihi salatu wassalam sendiri. Karena malaikat bertindak dan berbuat atas nama perintah. Yaf'aluna ma yu'marun. Mereka hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Nek enggak diperintahkan enggak mereka laksanakan. Makanya sekali lagi, meskipun di sini yang disebut adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam yang memberikan wasiat,
tapi pada hakikatnya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah dan nasihat dari Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi sekali lagi, untuk sesuatu yang penting tidak ada salahnya, tidak ada kelirunya, dan bukan termasuk aib kalau seandainya sesuatu itu terus diulang-ulang. Makanya kita jangan merasa bosan untuk mengingatkan, dan jangan merasa jengkel ataupun marah kalau terus diingetin. Itu menunjukkan perhatian orang lain kepada kita dan menunjukkan betapa pentingnya nasihat itu diberikan kepada kita. Senajan to nganti juweh, bahasa kula nganti jeleh, nganti bosen, mungkin kuwi wae sing dibahas, kuwi wae sing dielingke. Itu tidak lain dan tidak bukan, itu menunjukkan pentingnya masalah yang disampaikan dan besarnya perhatian orang kepada kita. Ben ora lali, ya, biar melekat dalam memori. Jenengan mirsani yang namanya iklan. Iklan itu namun sepindah nopo ping bola bali. Kenapa diulang-ulang? Kenapa diulang-ulang? Lah iya. Ben wong sing rungokke iki mudeng. Paham, ngerti. Lah tujuannya untuk apa? Beli, kan gitu kan? Itu. Lah wong ngiklanke urusan dunya wae, bola-bali diputer, bola-bali dirungokke, ditonton. Ini urusan akhirat. Urusan akhirat. Metem be diulangi ping pindho wis bosen kowe meneh wis rasa ngaji wae. Kono pembahasannya ngono kuwi, kono ya padha wae. Terkadang jiwa ini dihinggapi penyakit yang seperti itu. Nggih mboten? Iya. Lihat, malaikat Jibril alaihi salatu wasalam gak pernah bosan memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada Rasulullah SAW dalam urusan tetangga. Dan Rasulullah SAW gak pernah bosan untuk mendengarkannya. Adakah yang lebih baik daripada malaikat Jibril alaihi salatu wasallam dan Rasulullah SAW? Gak ada. Semulia-mulianya makhluk Allah yang ada di atas langit memberikan wasiat secara terus-menerus kepada manusia yang paling mulia di atas muka bumi. Ini, apakah kita lebih mulia daripada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam sehingga kita merasa bosan untuk mengingatkan, untuk memberikan nasihat kepada orang lain? Dan adakah kita lebih mulia, lebih bertakwa, lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita merasa bosan ketika terus-menerus diingatkan, ketika terus-menerus kita dikasih nasihat dan wasiat? Ini kadang sebagian orang dengan nada yang agak sewak, wis aku mudeng wis bola-bali aku kurungu. Ora usah dibolan-bali ini. Biasanya anak-anak kalau dielingke nang wong tuane ngono kuwi. Ya kan? Anak-anak kadang gitu. Ya kalau memang sudah mudeng, sudah ngerti, yuk dilakoni, kan ngono. Kan gitu kan? Itu. Makanya tujuan diulang-ulang itu biar nggak lupa, dan bisa jadi pengulangan itu dilakukan
karena apa yang disampaikan belum dilaksanakan. Kalaupun sudah dilaksanakan sebagai pengingat untuk dilakukan secara terus-menerus, ojo mandek. Itu loh tujuannya. Tujuannya itu. Karena kadang, sekali lagi, bukan kadang, sering kali kita itu hanya semangat di awal, kemudian berikutnya malas. Teling kayak meneh. Jangan kemudian kita mengatakan wis pisan wae. Ora usah di bolan baleni, engko ndak bosen. Sing penting kan dekne wis ngerti, wis mudeng. Orang itu kadang khilaf. Orang itu kadang lupa. Orang kadang itu males. Makanya perlu terus diingatkan. Perlu terus dinasehati. Jangan mandek. Kadang lupa. Itu loh. Tapi sekali lagi, kadang kitanya sendiri yang merasa putus asa atau capek, ya. Atau bagi yang mendengarkan sudah merasa bosan. Ini sekali lagi, jangan sampai hal ini terjadi. Karena sekali lagi nggak ada yang lebih mulia daripada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, dan nggak ada yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toh demikian terus menerus malaikat Jibril memberikan nasihat, memberikan wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang tegaknya agama ini dengan nasihat, saling menasehati, saling mewasiati di antara kita. Karena apa? Gak ada di antara kita yang sempurna. Mesti yang salah, mesti yang keliru nih, mesti yang khilaf. Makanya bisa jadi sekarang saya yang bisa ngomong seperti ini, tapi suatu saat saya butuh kalian nasihat-nasihat panjenengan. Makanya di dalam masalah menasehati itu bukan satu arah, tapi watawasau, saling menasehati, saling mewasiatkan, saling mewasiatkan. Karena nggak ada yang sempurna di antara kita. Oleh karena itu, kita itu ketika belajar, jangan pernah menganggap orang yang ada di hadapan kita itu benar semuanya. Sehingga apa? Ketika ada sesuatu yang salah, kita husnudzon. Paling ustadz yang duwe ilmune, luwih ngerti saka awake dhewe, jarne wae. Ya enggak kayak gitu. Kalau memang itu dianggap salah, keliru, tanya, kok bisa seperti itu? Kok saged ngaten, Ustaz? Bisa jadi ustadznya khilaf, salah, atau memang belum tahu ilmunya. Makanya kalau ngaji itu jangan fanatik. Jangan fanatik. Kalau orang sudah fanatik kepada seorang guru, benar salah mesti ditiru, benar salah mesti digugu, benar salah mesti dibela. Dan ini keliru. Ini keliru. Karena kita butuh saling menasehati, saling mewasiatkan. Gak ada yang maksum, gak ada yang pernah gak berbuat salah. Semuanya pernah berbuat salah. Makanya saya juga berpesan kepada panjenengan semuanya, kalau seandainya saya pun berbuat salah, berbuat keliru, ampun sungkan-sungkan, nasihati, ingetin. Karena kita butuh wasiat, kita butuh nasihat, kita butuh nasihat. Ya, tentunya dengan adab, dengan sopan, santun, berdasarkan ilmu. Berdasarkan ilmu. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena terkadang ada perasaan pada diri kita, sikap mengunggul-unggulkan seorang guru, seorang ustadz, seolah-olah
pinter segalanya, tahu segalanya, dan gak pernah berbuat salah dan keliru. Sehingga senengnya bukan main, ngefannya bukan main, pokoknya orang kuwi ora. Nah, ini berbahaya yang seperti ini, karena nggak ada yang sempurna, nggak ada yang nggak pernah salah. Ya, ini juga berbahaya bagi guru kita. Ini juga berbahaya bagi guru kita, benar? Ya, berbahaya. Ikhwatal Islam wa akhwati fiddin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Ini hal yang pertama, pentingnya wasiat. Dan wasiat itu adalah timbal balik, saling mewasiati, saling menasehati. Dan dilakukan secara terus-menerus, jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan, dan jangan pernah jengkel ataupun marah kalau terus dinasehatin. Kemudian faedah yang kedua, ikhwatul Islam wa akhwati fiddin, hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, adalah tentang pentingnya memberikan perhatian kepada tetangga. Sudah kita awali tadi. Ya. Satu, banyaknya sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Dua, wasiat ini diberikan secara terus-menerus dan diangatkan secara terus-menerus selalu oleh makhluk yang paling utama dari para malaikat alaihimussalatu wassalam kepada manusia yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup dua hal ini menunjukkan betapa pentingnya kita memperhatikan tetangga. Memperhatikan tetangga kita. Karena sekali lagi kita tidak bisa hidup tanpa tetangga. Ya. Entah itu tetangga di rumah kita, itu juga tetangga, yaitu istri kita, anak-anak kita, itu juga disebut sebagai tetangga. Al-jar, yaitu orang yang ada di samping kita, orang yang ada di samping kita, keluarga dekat kita. Meskipun secara istilah syar'i adalah yang namanya tetangga orang yang rumahnya dekat dengan kita. Orang yang rumahnya dekat dengan kita, yang bersebelahan dengan kita. Adapun batasannya berapa nanti akan disebutkan di hadis berikutnya. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwasanya kita itu nggak bisa hidup sendiri. Manusia itu sudah ditabiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial yang mana selalu butuh kepada orang lain. Dan orang yang paling dekat saat dia butuh adalah tetangga. Makanya sudah pantas, sudah layak ketika Islam memberikan perhatian khusus, kedudukan yang mulia kepada para tetangga. Kemudian faedah yang ketiga, pentingnya saling memberikan hadiah. Saling memberikan atau memberikan hadiah kepada tetangga. Lihatlah bagaimana Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita. Beleh wedhus boten supe kali tanggane. Sampai beliau bertanya berulang kali kepada pembantunya, itu tetangga kita sudah dikasih belum? Tetangga kita sudah dikasih belum? Nyuwun pangapunten. Pertanyaan seperti ini mungkin sudah menjadi sesuatu yang jarang untuk kita dengar. Oke, Pak E kondur, Bune bar masak enak. Jenengan nate tanglet dumateng garwa panjenengan. Bune tanggane wis dibagi durung? Nate? Nate mboten? Nate mboten? Bu, jenengan nate ditangleti ngaten mboten, Bu? Ben Bu sing jawab. Pun nate ditangleti ngaten teng garwane jenengan, Bu?
Dereng. Waduh. Jujur. Semanten ugi nek jenengan nembe kondur. Bekto oleh-oleh. Bekto oleh-oleh. Jarang kita katakan, ojo lali tanggane dibagi wong aku mau mlebu omah yo ketok nggawa tangkingan. Itu. Ojo malah dientekne dhewe. Alah boro-boro sasat anakku akeh nang anakku ora cukup. Kan ngoten iki. Nek ngaten niku nyapun dikatokke. Mari syiar ini kita hidupkan lagi. Apa itu? Sudahkah tetangga kita dikasih? Tonggone wis dibagi durung? Wis dikirimi durung? Wis diteri pangan durung? Ini loh. Syiar ini ayo dihidupkan lagi. Sepele. Tapi ini sunnah Rasulullah SAW. Ya, ini adalah salah satu ajaran Rasulullah SAW. Lawang namanya makanan, minuman, dimakan, diminum sendiri, telas, dibagi-bagi yo, napa? Mboten telas. Justru sing dibagi niku mboten telas. Dimakan sendiri habis, dibagi-bagi gak habis, malah masih utuh. Nah, Rasulullah SAW nate nyembelih kambing mendo, lajeng ditinggal, ditinggal. Begitu pulang tanya mana daging kambingnya? Ya Rasulullah sudah habis, tinggal tersisa ini saja. Rasulullah SAW ingin meluruskan, enggak, semuanya masih tersisa kecuali ini. Ngaten harusnya cara berpikirnya. Ning yo eman-eman ya. Tukune larang-larang, tur yo ado, ora mesti nggon eneng. Kan gitu kan? Mosok wis entuk dibagi-bagi karo tonggo. Ya. Berusaha kita belajar bersama. Ya, untuk berpikir seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan kemudian kita mengamalkannya. Ini loh, ahdaita li jarinal yahudi. Ini satu syiar. Itu tetangga kita sudah diberi belum? Sudah dikasih belum? Demikian juga orang tua, ajarkan hal yang seperti ini kepada anak-anaknya. Kalau punya makanan, tolong kae lho, apa jane iki terke nang ngene budhe, terke nang ngene bule, terke nang ngene kancamu kae lho. Insyaallah. Ajari anak kita sejak kecil. Ajari anak kita sejak kecil. Mungkin panjenengan ingkang kesepuhan iki tesih kelingan, ndek mben sering dikongkon Pak Ibuke gitu. Kan ngeteri napa? Daharan, kan ngaten, makanan masakan kepada tetangga. Sekarang kayaknya sudah jarang. Apa tes enten? Nek teng mriki. Tes enten, alhamdulillah. Tes enten berarti alhamdulillah. Harus diuri-uri ini. Ini adat kebiasaan warisan nenek moyang yang seperti inilah yang harus dilestarikan. Yang harus dilanjutkan, ya, karena ini ajaran Islam. Kalau yang nggak sesuai dengan ajaran Islam, ya tinggalkan. Tapi yang kayak gini jangan ditinggalkan. Ya, ojo kualian, jangan terbalik, gitu loh. Ini. Kemudian faedah yang keempat, bahwasanya berbuat baik kepada para tetangga tidak melihat ras, suku, dan agama. Karena judulnya tetangga. Apakah itu masih sanak kerabat kita, masih saudara kita, ya, sanak famili kita, satu akidah dengan kita, satu suku dengan kita, gak pandang bulu. Lihat
Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu anhu mengatakan, ahdaita li jarinal Yahudi, tetangga itu Yahudi. Orang ya Yahudi. Ini loh. Inilah Islam. Dengan seperti ini, banyak orang-orang di luar Islam yang simpatik terhadap ajaran Islam lalu masuk Islam. Ojo pe agamane beda, lagi bagi-bagi dilewati. Namanya hadiah itu diberikan tanpa memandang agama. Tapi kalau sedekah, jelas ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Hadiah itu boleh sama orang kaya kok, diberikan sama orang kaya boleh. Tapi kalau sedekah nggak boleh, harus kepada fakir miskin. Yang namanya hadiah diberikan kepada orang non muslim boleh. Tapi kalau sedekah tidak. Ya, tidak. Karena itu khusus untuk kalangan kaum muslimin. Zakat nggak boleh untuk orang kafir, kan gitu. Tapi kalau hadiah, pemberian biasa, monggo-monggo saja. Makanya sekali lagi, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Tapi catatannya adalah ketika kita memberikan hadiah kepada orang kafir, maka yang dikasih adalah orang kafir zimmi, yang tidak memusuhi kita, dan bukan untuk ibadah mereka. Ya. Jadi sekali lagi, itu diberikan bukan untuk menunjang peribadatan mereka, bukan untuk memperbesar syiar mereka, hadiah yang kita berikan. Tapi kalau hadiah itu kita berikan kok ada unsur kaitannya dengan ibadah-ibadah mereka, bisa digunakan untuk ibadah mereka, digunakan untuk hari raya mereka, ini nggak boleh. Nggak boleh. Momen hari raya mereka nggak boleh. Jadi meskipun ada anjuran, ada perintah untuk memberikan hadiah kepada orang kafir yang menjadi tetangga kita, perlu momen yang pas, artinya ada ketentuannya, tidak secara mutlak. Demikian juga harus aman daripada fitnah. Aman daripada fitnah. Intinya adalah, yang pertama, ketika kita memberikan hadiah kepada tetangga kita yang kafir, itu dalam rangka kita menunaikan hak mereka, memberikan hak mereka sebagai tetangga, satu. Yang kedua, untuk maslahat, untuk kebaikan. Ya, mungkin kita lihat tetangga kita itu yang orang kafir sudah tertarik kepada Islam, kasih hadiah. Atau mungkin karena begitu keras permusuhannya kepada kita berikan untuk takliful qulub, untuk menjinakkan, untuk melembutkan hati. Monggo. Yang penting ada maslahat. Yang penting ada maslahat. Ya. Monggo azan terlebih dahulu. أشهد أن لا
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala. Jadi meskipun di sini ada anjuran atau ajaran kita, ajaran dari agama kita agar kita di dalam berbuat baik kepada tetangga itu tidak melihat ras, suku ataupun agama. Sehingga diperbolehkan kita memberikan hadiah kepada tetangga kita yang kafir. Tapi catatannya tadi tidak dalam rangka untuk sesuatu yang ada kaitannya dengan ibadah mereka, ritual mereka, peribadatan mereka ataupun hari raya mereka. Yang kedua, ketika di situ ada maslahat yang ingin kita dapatkan, selain itu dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepada mereka, memberikan hak mereka sebagai tetangga. Kemudian selama itu aman daripada fitnah. Kemudian di antara faedah daripada hadis di atas adalah bahwa tetangga bukan termasuk ahli waris kecuali yang memiliki hubungan kerabat, ya, memiliki hubungan kerabat. Kalau seandainya ternyata tetangga itu adalah orang tua kita sendiri, ya, rumahnya dekat dengan kita, ceceran, itu kan tetangga secara istilah syar'i. Atau itu adalah anak kita sendiri, itu juga tetangga. Selain itu adalah anak kita, di sisi lain juga tetangga kita secara istilah syar'i. Makanya yang namanya tetangga itu bukan ahli waris. Maka dari itu Nabi SAW bersabda apa? Hatta dzanantu annahu sayuwarithuhu, sampai aku mengira tetangga itu mendapatkan bagian dari harta warisan. Padahal namanya harta warisan tidak diberikan kepada mereka. Tapi kalau seandainya ahli waris menyetujuinya, kemudian saat pembagian waris mereka ada, bahkan mungkin dimintai bantuan untuk membagi, untuk menyelesaikan masalahnya, apalagi mungkin selama hidup si mayit, tetangga ini begitu banyak jasa untuk menunggu atau menjaga harta yang dimiliki oleh si mayit. Selama ahli waris itu menyetujuinya, tidak mengapa, dan itu merupakan anjuran dari agama untuk memberikan sedikit dari harta warisan yang ditinggalkan oleh si mayit. Apalagi kalau harta warisannya banyak. Napa nggih mentolo, dene lagi bagi-bagi warisan watah, tanggane gur nyawang. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-8. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Kalau seandainya dalam pembagian harta waris itu hadir sanak kerabat yang lain, yang mana mereka tidak termasuk dari ahli waris, atau anak-anak yatim, atau orang-orang miskin, apalagi itu tetangga, maka tidak mengapa, farzuquhum minhu, berilah kepada mereka bagian dari harta yang ditinggalkan si mayit. Kalau seandainya tidak ada, waqulu lahum qawlan ma'rufa, kalau enggak ya minta maaf, ya, ucapkan kepada mereka dengan ucapan yang baik. Tentunya sekali lagi
ini tergantung kesepakatan daripada ahli waris. Dan kalau seandainya ternyata si mayit mewasiatkan, wajib dibagi, wajib dikasih. Wajib dikasih. Karena yang namanya wasiat itu ditunaikan sebelum harta warisan dibagikan. Jadi sekali lagi, hadis ini menunjukkan wasiat tetangga bukan termasuk ahli waris kecuali yang masih ada hubungan kerabat dan diatur oleh syariat, dia berhak untuk mendapatkan warisan. Kemudian bab yang ke-58. Qala al-muallif rahimahullah, babu yuhda ila aqrabihim baban. Bab menerangkan hadiah itu diberikan kepada tetangga yang paling dekat pintu rumahnya. Ya, bab menerangkan hadiah itu diberikan kepada tetangga yang paling dekat pintu rumahnya. Ini sekali lagi, apabila hadiah yang akan kita berikan itu tidak mencukupi semua, harus dipilah-pilih, harus dipilah-pilih. Maka tidak ada pilihan yang paling tepat, tidak ada pilihan yang paling baik, tidak ada pilihan yang paling adil selain apa yang dipilihkan Allah dan Rasulnya untuk kita. Maka di sini yang namanya perasaan tolong disingkirkan dulu. Perasaan tolong dikesampingkan terlebih dahulu. Kedepankan aturan, kedepankan syariat. Karena terkadang kita itu lebih mengedepankan perasaan kita. Ya, perasaan kita, sehingga apa yang menjadi aturan itu terlupakan. Maka di sini Rasulullah SAW ingin menjelaskan kepada kita dalam dua hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang siapakah orang yang paling pantas, paling layak atau yang didahulukan untuk mendapatkan hadiah dari para tetangga yang ada, yaitu orang yang paling dekat pintu rumahnya. Kenapa? Paling tidak ada 3 alasan. Ada 3 alasan. Alasan yang pertama masalah ar-ru'yah. Melihat tetangga yang paling dekat pintu rumahnya dengan kita, itu orang yang paling tahu. Melihat lalu lalang kita keluar masuk rumah, membawa sesuatu ke dalam rumah. Entah itu makanan, entah itu minuman, jajanan, oleh-oleh. Mosok seprene urip bareng bertetanggaan wis welasan tahun gurisone nyawang. Yo nyawang pas nggawa mlebune, yo nyawang gur sampahe nang ngarep omah. Bekas oleh-oleh. Dengan kondur mbokto duren. Tonggone yo seneng duren. Gur angsala ambune tok karo kulite nang jaba. Ya masa hidup bertetangga sekian tahun lamanya kok kon jadi penonton tok. Apa ya mentolo? Ini lho. Pertama alasannya ru'yah. Karena mereka yang sering melihat kita, keluarga kita, keluar masuknya. Gitu loh. Apa yang masuk ke rumah kita dan apa yang dikeluarkan dari rumah kita. Yang kedua masalah sama, mendengar. Paling ora nek misalkan lagi mangan enak, apa meneh bocah awake dhewe dicilik-cilik rebutan pangan, jebule anake tangga ya krungu, mestine sing paling cedhak ta krungu ya pingin akhirnya nangis. Orang yang paling cepat mendengar apa yang ada di rumah kita, ya, mendengar di rumah kita. Serang wah iki ketok lagi masak enak. Krungu tok. Krungu tok. Gitu loh. Demikian juga yang ketiga apa ini? Penciuman.
Ini tetangga yang paling dekat. 3, penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Ini kadang kita nggak merasakan ini. Ini sisi yang pertama. Kemudian sisi yang kedua, itu kalau kita istilahnya dalam kondisi senang. Dalam kondisi susah pun demikian. Wong sing pertama kali nyawang susah dhewe ya tangga. Orang yang pertama kali mendengar kesedihan kita, tangisan kita, masalah kita ya tetangga. Dan yang ketiga, orang yang pertama kali kita mintai tolong ketika kita mendapatkan musibah mesti ya tetangga. Nek awake dhewe bengok-bengok, teriak-teriak, yang pertama kali dengar ya tetangga. Ini masa jenengan sek masak, Bu, kurang lombok karo bawang, gur sithik. Napa jenengan ajeng melayu nang dulure jenengan sing jarake yang jaraknya jauh, ya mestine mboten to. Mesti karo tanggane, Bu, enek brambang ora, uncalne wae. Ah, ngono ta? Uncal-uncalan bumbu kan ngoten. Niku biasa. Gitu. Enek turahan uyah ora, aku lali nang pasar tuku ora tuku uyah. Mesti ya tanggane sing dirapoti sik. Nah kok giliran enak-enak dilalekke. Sisi yang lain, wong sing pertama kali mendapatkan gangguan kita ya tetangga. Ya, anak awake dhewe sakit rewel, nangis terus. Sing keberbegen pertama ya tangga cedhak. Itu loh, itu beberapa alasan kenapa kok Rasulullah SAW nanti ketika ditanya oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha wardoha, orang yang pertama kali didahulukan dari tetangga-tetangga yang adalah orang yang paling dekat pintu rumahnya. Pintu rumahnya. Itu beberapa pertimbangan. Ya. Ada 2 hadis di sini, hadis nomor 107 dan 108. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi? Qala ila aqrabihima minki baban. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha wardaha, beliau berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li jaraini, aku punya 2 tetangga. Fa ila ayyihima uhdi? Kira-kira tetangga mana yang aku dahulukan aku kasih hadiah? Tetangga mana yang aku dahulukan untuk aku berikan hadiah? Nabi SAW menjawab, ila aqrabihima minki baban. Berikan hadiahmu kepada tetanggamu yang paling dekat pintu rumahnya denganmu. Berikan hadiahmu kepada tetanggamu yang paling dekat pintu rumahnya denganmu. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya nomor 6020. Kemudian hadis nomor 108. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi? Qala ila aqrabihima minki baban. Sama dengan yang sebelumnya. Ya. Ikhwatal Islam wa akhwati fiddin rahimani Allah wa ikum jami'an. Ini jawaban yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha wardoha ketika beliau bertanya, kepada siapa hadiah itu diberikan terlebih dahulu dari 2 tetangga yang ada. Dari 2 hadis di atas banyak faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah tentang semangat para sahabat radhiyallahu anhu ajmain, khususnya Aisyah radhiyallahu anha wardoha dalam hal ini untuk bertanya tentang masalah agama. Bertanya tentang masalah agama. Di mana
beliau tidaklah melakukan sesuatu radhiyallahu anhu wardas kecuali setelah tahu ilmu. Dan inilah cara beragama yang benar. Ilmu dulu baru berucap dan berbuat. Mungkin sudah berulang kali kita sampaikan di sini. Sebagian orang itu memiliki konsep yang berbeda. Butuh lakonono sik. Engko perkara bener apa salah deloken. Nek akeh sing protes, enek sing ngelingke berarti salah, keliru. Tembe takokne sing bener piye. Tapi nek meneng wae ora enek sing protes, ora enek sing ngingetke, berarti bener, lanjutke. Yo berbrabeh nek kaya ngene. Rusak cara beribadah yang kayak gini nih. Kadang kayak gitu. Dan munculnya sekali lagi amaliyah-amaliyah yang berbeda dengan sunnah bisa jadi awalnya kayak gini. Ada orang punya inisiatif ya, untuk melakukan satu amaliyah tertentu, ibadah tertentu. Kemudian gak ada yang mengingatkan, padahal itu keliru. Gak ada yang menasehati. Oh berarti dianggap benar. Apalagi yang melakukan ini adalah orang yang terpandang dan dijadikan sebagai panutan. Akhirnya banyak yang mengikuti. Lama-lama menjadi kebiasaan. Ini salah satu sebab munculnya perbuatan-perbuatan, amaliyah-amaliyah yang jauh dari sunnah, yang tidak sesuai dengan sunnah. Ingat, yang namanya perkara yang menyelisih sunnah itu awalnya itu hanya satu jengkal, ya, shibron. Tapi kemudian karena dibiarkan, gak ada orang yang mengingatkan, akhirnya menjadi berkepanjangan. Tadinya hanya satu titik kecil, tapi kemudian gak terus dibersihkan, gak dihilangkan, merembet kemana-mana. Itulah karakter daripada noda, dosa, ya, perbuatan yang salah. Berawal dari hal yang kecil. Kalau nggak segera dibuang, dihilangkan, dibersihkan, akan merembet kemana-mana. Penyakit juga kayak gitu. Karena itu penyakit. Ya apa? Penyakit. Makanya Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis ini mengajarkan kepada kita, tanya dulu sebelum berbuat. Tanya dulu sebelum berbuat. Jangan nekat. Jangan nekat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah semangat Aisyah radhiyallahu anha warḍaha dalam mengamalkan wasiat Nabi alaihi salatu wasallam untuk berbuat baik kepada tetangga. Saya itu pingin ngasih hadiah nih. Ini hadiahnya nggak cukup. Kira-kira saya kasihkan sama siapa? Kita kasihkan sama siapa? Ini. Makanya ya, yang namanya ilmu itu gandengannya dengan amal. Cara mencari ilmu salah satunya dengan bertanya, dengan soal. Tapi kalau untuk beramal itu kaitannya dengan hidayah. Kaitannya dengan apa? Hidayah. Karena itulah, ikhwati fiddin wa akhwati fillah azzani Allah wa yakum jami'an. Ilmu saja nggak cukup. Kita butuh yang namanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu. Karena itulah kenapa satu doa yang kita ulang-ulang setiap harinya lebih banyak daripada doa-doa lainnya adalah permintaan kepada Allah dalam lantunan doa kita di salat-salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Karena ini ihdinas siratal mustaqim, kita meminta
hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ma'rifatul haq. Pertama, kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui kebenaran. Kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita ilmu, agar kita tahu, agar kita ngerti. Kemudian yang kedua, kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan kebenaran itu yang sudah kita ketahui. Kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempraktekkan ilmu yang sudah kita pelajari. Kemudian yang ketiga, kita minta as-sabat, kita minta keistiqomahan kepada Allah di dalam menuntut ilmu dan di dalam mengamalkan ilmu. Itulah makna ihdinas siratal mustaqim. Ada 3 hal yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ilmu, kita minta amal, kita minta istiqomah di atas ilmu dan amal. Jadi nggak main-main doa ihdinas siratal mustaqim itu. Yang terkadang sebagian orang kurang meresapi dan merenungi makna daripada doa ini. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Artinya apa? Tunjukkan kami untuk mengetahui kebenaran. Berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim artinya, ya Allah, berikan petunjuk kepada kami, hidayah kepada kami untuk mengamalkan ilmu yang kami pelajari. Ihdinas siratal mustaqim artinya, ya Allah, berikan petunjuk kepada kami untuk selalu istiqomah di atas ilmu dan amalan ini. 2 sekaligus ini yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, beliau bertanya, inna li jaraini ila ayyihima uhdi. Pertanyaan ini mendatangkan ilmu dan juga apa? Pertanyaan untuk mengamalkan. Untuk mengamalkan. Ilmu didapat dengan soal, dengan bertanya salah satunya. Adapun mengamalkan itu tergantung hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Banyak orang berilmu, banyak orang ngerti, tapi kenapa belum juga mengamalkan ilmu yang dipelajari? Hidayah belum turun. Hidayah belum turun. Itu masalahnya. Bahkan yang lebih parahnya adalah yang sebaliknya. Ngerti, ora dilakoni, malah sing dilakoni sing sebaliknya. Lebih parah itu. Ngerti yang kui salah, oh ya diterjang. Itulah karena hidayah sekali lagi, hidayah. Dan ini dua-duanya ada di Aisyah radhiyallahu anha, ilmu dan hidayah. Ilmu dan amalan. Yaitu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ikhwatul Islam wa akhwati fillah rahimani Allah wa iyakum jami'an, faedah yang berikutnya dari hadis di atas adalah tentang perintah untuk mengedepankan apa yang diprioritaskan oleh syariat. Meskipun terkadang itu tidak sesuai dengan pilihan kita. Mungkin kita lebih cenderung, aku sajane pengen ngei kae lho. Perasaan kita, pikiran kita, kecenderungan kita. Tapi ternyata syariat memberikan pilihan yang lain. Maka kita harus sam'an wa ta'atan. Sudah kita sampaikan di awal, apa yang dipilihkan oleh Allah dan Rasulullah SAW kepada kita itulah yang terbaik. Meskipun sekali lagi dalam hati kita ada perasaan lain, kita punya pilihan yang lain, kita punya alternatif yang lain, tapi tidak. Insya Allah itu yang barokah, itu yang lebih bermanfaat, itu yang lebih bermanfaat. Dan praktekkan kaidah ini dalam segala hal, bukan hanya dalam konteks memberikan hadiah kepada tetangga yang paling dekat, yang paling dekat pintu rumahnya dari kita. Bukan itu saja, semuanya. Kemudian faedah yang berikutnya, jenengan kasih nomor sendiri, adalah perintah untuk
memperhatikan perasaan orang. Ini penting. Perasaan orang. Kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk memberikan hadiah kepada tetangga yang paling dekat pintu rumahnya? Itu tadi alasan yang kita sampaikan di awal. Orang mentolong. Tolong ini. Perasaan orang harus betul-betul dijaga. Kadang nyuwun sewu, kita itu di dalam bermuamalah, di dalam hidup bermasyarakat, hidup bertetangga, bahkan berteman, terkadang kita tidak memperhatikan perasaan orang. Tidak memperhatikan perasaan orang. Makanya omong saomong, apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, tolong dijaga. Pikir bener. Kira-kira omongan saya ini nanti menyinggung orang atau tidak? Bagaimana perasaan orang ketika mendengarkan ucapan saya? Ketika mau menulis, ketika nulis, posting sesuatu di media sosial ataupun membuat status, kita terus mikir-mikir. Apalagi panjenengan nyuwun sewu, selain ya orang yang memang tujuannya untuk dagang, posting panganan sing enak-enak juga harus dipikirkan. Mungkin ada orang yang ya Allah, gur isone nyawang, pingin ning ora duwe duit. Mingin-mingini, kan gitu kan? Itulah. Kecuali nek jenengan jualan, itu mungkin ada satu alasan. Ya. Apalagi di grup. Gur wong telu, wong papat lagi mangan-mangan, foto enak-enak dikirim nang grup. Jaga perasaan orang. Jaga perasaan orang. Ini loh yang kadang kurang kita perhatikan. Dalam bermedsos tolong ya jaga betul. Nih di satu sisi kita berbicara di luar konteks nih. Kita juga jangan jadi orang baperan. Ini loh. Wah, iki nyindir aku iki. Ngono. Jangan baperan juga, gitu loh. Padahal mungkin bukan itu tujuan orang. Jadi dari satu sisi kita juga harus betul-betul menjaga perasaan orang. Ojo gur golek mareme, ya. Yang kedua, di sisi lain kita juga jangan baperan. Ya, wong dadi baperan ki mumet. Uripe ora tenang. Gimana? Ora tenang, gitu lah. Apa-apa dipikir, apa-apa dipikir. Makanya kadang waktu habis untuk hal-hal seperti itu. Ya. Bab yang terakhir insyaallah kita bahas pada kesempatan malam hari ini, bab nomor 59. Babul adna fal adna minal jiran. Kenapa saya lanjutkan? Karena ada kaitannya dengan bab 58, yaitu bab menerangkan tentang mendahulukan tetangga yang terdekat dari yang paling dekat. Jadi pakai skala prioritas. Yang paling dekat dulu siapa? Tadi kan yang paling dekat pintunya. Kalau masih ada sisa lagi, lebih dekat lebih jauh lagi. Masih ada lagi, ngelebar lagi. Gitu loh. Fal adna minal jiran. Dari yang paling dekat sekali, kemudian dekat. Ya, ini. Ada dua athar di sini. Ada dua athar di sini. Ya, dan kedua-duanya lemah. Ya, tentang
disebut tetangga itu batasannya seperti apa? Athar yang pertama, Anil Hasan, yaitu nomor 109, rahimahullah ta'ala, annahu su'ila anil jar faqala arba'ina daran amamahu wa arba'ina khalfahu wa arba'ina an yaminihi wa arba'ina an yasarihi. Diriwayatkan dari seorang tabi'in, Al Hasan Al Basri rahimahullah ta'ala, beliau ditanya tentang tetangga, batasannya itu berapa? Beliau menjawab, batasan tetangga adalah 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Pinten sedaya? 160 sak RT. Kampung. Oh, sak kampung. Sak kampung nggih. 160 kakak. Sak dusun. Separuh. Oh, separuh kampung lah, itu tetangga. Nah, berarti jenengan ajeng bagi-bagi ya niku cakupane. Ning ampun kuatos niki hadis asaripun lemah. Alhamdulillah lemah. Dadi raga dioroke. Tapi sebagian ulama menghasankan. Sebagian ulama menghasankan. Ya. Dianggap lemah kenapa? Karena di situ ada seorang perawi dari Al Hasan, yaitu Al Walid Ibnu Dinar rahimahullah taala. Al Walid Ibnu Dinar itu dilemahkan oleh sebagian ahli hadis. Dianggap lemah oleh sebagian ahli hadis, yaitu Al Walid Ibnu Dinar yang meriwayatkan dari Al Hasan Al Basri rahimahumullah jami'an, sehingga athar ini lemah. Tapi sebagian ulama menghasankan, dan ini yang masyhur, ya kan? Yang masyhur tentang batasan tetangga, 40 rumah ke depan, ke belakang, kanan, kiri. Kemudian athar yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, yaitu nomor 110, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, beliau berkata, wala yabda bijarihil aqsa qabla al adna walakin yabda'u bil adna qabla al aqsa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, janganlah seseorang itu mendahulukan tetangganya yang jauh sebelum tetangga yang dekat. Hendaknya dia itu mendahulukan yang terdekat terlebih dahulu sebelum yang jauh. Itu tadi. Kadang kita memperhatikan orang yang jauh dulu, yang dekat lupa. Sudah, langsung to the point saja. Yang paling dekat kemarin bagi-bagi daging korban. Nah iki. Sing adu-adu dipikir sik. Ya, disisihke. Ya. Sing cedak malah kelewatan. Ini soalan Al-Kahfi orang ngono kuwi. Insyaallah enggak seperti itu ya. Lho mungkin ini korban kabeh kok orang butuh ya. Jadi seperti itu. Ya, kadang gitu. Ya. Makanya cukupi dulu, penuhi dulu hak-hak orang-orang yang ada di sekitar kita, yang dekat dengan kita. Baru pikirkan yang jauh. Wong sing ngaduk ora weruh, ora nyawang, ora ngerti, wis ben. Kan gitu kan? Kecuali kalau sudah tua, sudah lebih, monggo. Nah, kadang karena ini lumrah terjadi. Lumrah terjadi gitu loh. Pakai sing atuknya kok ndak kelewatan, sisi nose kan gitu kan. Ternyata ketika dibagi enak sing kelewatan. Masyaallah. Ya. Tapi athar ini lemah. Ya. Athar ini lemah karena di situ ada salah seorang perawi namanya Al-Qamah, dan kondisinya tidak diketahui bagaimana, sehingga para ulama hadis tidak bisa menghukumi ini asarnya bagaimana. Kenapa? Karena ada perawi yang tidak diketahui identitasnya ataupun kondisinya. Intinya adalah apa? Karena asar-asar di atas itu lemah, sehingga para ulama rahimahumullah jami'an mengambil sebuah kesimpulan bahwa semua riwayat yang datangnya dari Nabi alaihi salatu wasalam yang kaitannya dengan apa ini?
ukuran ya atau standar disebut tetangga, riwayat-riwayat dari Nabi SAW nggak ada yang sahih. Nggak ada satupun hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam yang menyebutkan tentang batasan tetangga. Ini poin pertama. Poin yang kedua, bahwasanya batasan tetangga itu kemudian dikembalikan kepada urf, kepada kebiasaan. Nah, dulu itu namanya ada rukun tangga. Sekarang juga masih dipakai RT, itu rukun tangga, itu dia. Biasanya berapa rumah itu? Berapa kakak? 40? 40-50 ya itu. Jadi dikembalikan kepada apa? Kepada urf. Itu. Akan tetapi ada pendapat-pendapat yang lain seperti ini sih paling penak niki pendapatnya sahabat Ali radhiyallahu anhu warda. Sahabat Ali radhiyallahu anhu warda berpendapat yang namanya tetangga adalah man sami'an nida fahuwa jar. Semua orang yang mendengarkan panggilan adzan, nah, itu tetangga. Oke tak? Panggilan adzan semuanya. Nah, ini. Tapi yang lebih enak lagi yang gini nih. Man shalla shalatas subhi fil masjid fahuwa jar. Konco sholat jamaah subuh nang masjid itulah tetangga. Sithik. Gur 5, gur 10. Iki wae sing dipake. Nggih ta? Niki mawon sing dipake. Jadi man shallas subha man shalla ma'aka as-sub salat as-subhi fil masjid fawajar. Orang yang sholat subuh berjamaah bersama Anda itulah tetangga. Paling penak niki nggih. Ya. Mesake, masa tonggo wong loro imam karo muadzin. Niki pendapat juga, ya. Jadi sekali lagi itulah ya, tentang masalah batasan tetangga. Intinya semakin dekat jarak rumah orang dengan rumah kita, semakin besar haknya atas diri kita. Semakin dekat jarak rumah seseorang dari rumah kita, maka dia paling berhak untuk mendapatkan apa? Haknya sebagai tetangga. Itu kaidahnya itu saja. Adapun batasannya berapa kita katakan tadi kembalikan kepada urf. Kemudian poin yang kedua adalah menggunakan skala prioritas. Kita dahulukan yang dekat terlebih dahulu sebelum yang jauh. Ya, ini saja yang bisa kita bahas, kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sudi kiranya hadirin hadirat semua untuk memaafkannya. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.